Di channelnya Wongso Drone, di channel pecinta merpati atau hobi ternak yang bisa membuat kita itu senang lah ini. Untuk tips kali ini saya akan berbagi tips mengenai betina kelapa yang bagus itu seperti apa. Dalam artian yang bagus itu yang kalau buat kelapa itu kuat lah gitu, atau artian bisa nelornya tepat. Jadi untuk cara paling mudahnya sendiri, kalau kita cari betina kelapa itu kan kita harus benar-benar cari yang kuat untuk kelapa ya. Jadi walaupun mungkin merpatinya piye masih susah buat kelapa atau belum lentur, tetapi kedepannya itu dia tidak kendor gitu loh. Dalam artian nelornya pun siklusnya tepat. Karena apa? Kalau betina siklus nelornya nggak tepat akan berpengaruh pada jantannya juga gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung solusinya akan saya kasih gambaran sedikit di sini. Jadi ketika kita memilih suatu betina untuk kelapa, kalau saya tidak berpatokan pada besar kecilnya betina gitu ya. Yang penting size-nya katakanlah enak dipegangan tangan gitulah, nggak terlalu kecil tapi ya gitu, sedang besar pun nggak masalah dalam artian kalau dia mendukung, atau sedang pun nggak masalah kalau dia memang punya perabotan yang mumpuni gitu. Jadi yang pertama yang harus kita cari yang tentunya nelurnya rutin. Nelur rutin itu kita bisa tanya lah mungkin sama yang jual, bang ini nelurnya rutin apa enggak. Kemudian kalau yang jual bilang rutin, kita pegang merpatinya, kita cari ototnya itu otot yang kenceng tetapi ngeper gitu loh. Dalam artian kalau bahasanya ngaret lah gitu. Gimana cara menentukan otot yang kenceng? Hal paling simpel digini kan. Jadi dilarnya kita tarik gini. Kalau ini kembalinya mudah seperti ini, 10 kali ginian kok dia utuh, berarti dia memang ototnya kenceng, uratannya uratan ngaret. Terserah mau seratnya serat halus atau serat kasar, kalau untuk betina kelapa nggak masalah. Jadi paling mudah diginikan larnya. Jadi kalau digini dia berontak, baliknya cepet, berarti dia ototnya otot kenceng. Kalau ini kan berapa kali tarikan gini udah agak kendor kan. Jadi kemungkinan kalau untuk kelapa dia mudah kendor atau lelah. Nah ini kan, jadi usahakan cari kalau ditarik gini paling hal mudahnya itu cepat kembali. Terus untuk tulangan sendiri cari yang tulangannya itu rapat gitu loh. Dalam artian kalaupun dia merpatinya sedang, ya tulangannya sedang, jangan tulangannya yang terlalu besar gitu. Artinya proporsional untuk body sama tulangannya. Nanti kalau buat kelapa enak. Nah kalau untuk merpati yang masih piye, kalau buat klepek awal kan berontak kan, saya sarankan nanti bisa bisa di tali sedikit lah, mungkin di bagian sayapnya sini berapa 4 bulu paling ujung ini, paling ujung lar primer ini nanti bisa ditali menggunakan sedikit karet. Nah itu untuk belajari merpati buat kelapa, karena biasanya dia kalau merpati piye kalau buat klepek nggak berbiasa buat klepek, dia merontak atau katakanlah nggak mau gitu loh. Nah untuk perawatan betina kelapa sendiri seperti apa? Perawatan betina kelapa yang penting usahakan asinannya cukup. Dalam artian kalau memang merpatinya sering dibok-bokan ya kita kasih asinan. Kalau mungkin beli di toko-toko itu mereknya banyak lah gitu, yang penting asinan untuk merpati kita kasih asinan. Dan nanti kalau malam merpati mau istirahat itu dikasih kacang tanah itu loh, dikasih kacang tanah semaunya dialah. Kalau 5 mau ya udah dikasih 5, tapi biasanya kalau nggak terbiasa dia nggak mau makan kacang tanah, harus diajari di suapin. Kalau yang udah terbiasa biasanya mau. Kalau untuk patokannya berapa banyaknya kacang tanah, kalau untuk betina nggak masalah, semakin banyak pun semakin baik kalau menurut saya.
apa ya? Jadi fungsinya kacang tanah itu kan bisa untuk meningkatkan berat badan si merpati secara signifikan. Jadi kalau siangnya untuk kelapa, dia turun drastis badannya gitu. Jadi dikembalikan menggunakan kacang tanah itu cepat pulihnya. Dan juga dia bermanfaat untuk reproduksi si merpati itu sendiri. Jadi katakanlah dia membantu apa ya istilahnya, membantu si betina ini untuk cepat memproduksi telur juga. Kalau logika saya sih sebenarnya karena dia bobotnya stabil, makanya dia tetap stabil juga telurnya gitu aja. Kalau untuk kandungannya di dalam kacang tanah untuk reproduksi si merpati ini kurang tahu juga saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tips mencari betina kelapa yang bagus ya. Oke, terima kasih. Salam pecinta merpati.